Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok, di channel yang diberkati ini, dalam program yang sangat memberkati, yaitu WFH, Words from Heaven. Saya diingatkan oleh Tuhan untuk mengingatkan jemaat sekalian yang mendukung channel ini, bahwa Tuhan mau kita terus ingat satu ajaran mendasar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang kasih karunia Allah. Bicara tentang kasih karunia Allah, saudara-saudara, itu kita bisa kaitkan dengan beberapa hal. Dan hari ini saya mau bicara tentang kasih karunia Allah dikaitkan dengan keselamatan jiwa seseorang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri Allah itu ada sifat-sifat yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Selain ada kasih karunia yang berasal dari Allah, ada juga yang namanya keadilan Allah. Kasih karunia Allah berbeda dengan keadilan Allah, saudara-saudara. Keadilan Allah selalu dikaitkan dengan dua hal: hukuman atau pahala. Hukuman biasanya diberikan kepada mereka yang tidak taat, yang agak nakal, yang melawan, memberontak kepada Tuhan. Maka kita belajar data Alkitab begitu banyak. Contoh saja seperti yang dialami oleh Saul, yang dialami oleh beberapa tokoh Alkitab lainnya, yang mereka mendapatkan hukuman karena ketidaktaatan mereka. Sedangkan bagi mereka yang baik, yang saleh, mereka biasanya diberikan berkat-berkat, diberikan bonus-bonus oleh Tuhan seperti Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang kasih karunia Allah dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa seseorang, ini beda, saudara-saudara. Beda pengertiannya dengan sifat keadilan Allah tadi. Bahwa kasih karunia Allah itu, saudara-saudara, sekalipun orangnya jahat, orangnya kotor, orangnya nakal, orangnya tidak mengasihi Tuhan, bahkan dikategorikan pembenci-pembenci Tuhan sekalipun. Tetapi kalau Tuhan memutuskan untuk memilih dia, menyelamatkan dia, mengubahkan dia, memakai dia dengan perlengkapan-perlengkapan surgawi, maka tidak ada yang bisa memprotes Allah dan berkata, kenapa harus dia, Tuhan? Saudara masih ingat Rasul Paulus, bukan? Rasul Paulus jelas dia seorang Farisi, saudara-saudara. Dan saya pikir kalau seorang Farisi, kita belajar latar belakang tentang Farisi, mereka adalah kelompok orang-orang yang belajar Taurat begitu rupa, bahkan berusaha mentaati Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan total sampai detail-detailnya. Makanya kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6, Paulus mengekspos kelebihan-kelebihannya waktu dia masih menjadi seorang Farisi penganut agama Yahudi. Di ayat 6, dalam bagian akhir dia bilang, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi kelihatannya kontras sekali ya. Mereka mentaati hukum Taurat, tapi kemudian Dr. Lukas juga mencatat bagaimana keganasan Rasul Paulus ketika mendapatkan surat rekomendasi, surat kuasa dari imam-imam besar, imam-imam kepala di Yerusalem. Lalu dia mencari orang-orang percaya untuk menghantam, membantai, menganiaya mereka. Tapi kita lihat, saudara-saudara, dalam perjalanan Paulus ke Damsyik atau Damaskus, saya suka kalimat ini. Seseorang pernah berkata, sebelum pintu gerbang Damaskus, sebelum pintu gerbang Damsyik terbuka, pintu anugerah, pintu kasih karunia, pintu pertobatan, pintu keselamatan Tuhan bukakan bagi seorang yang sangat membenci kekristenan pada waktu itu. Tapi itulah kasih karunia, saudara-saudara. Makanya jangan heran, saudara-saudara, dalam tulisan Rasul Paulus yang kurang lebih sangat mendominasi perjanjian baru, dari 27 kitab dan surat di dalam
Perjanjian Baru hampir 50% ditulis oleh Rasul Paulus. Dan yang merupakan salah satu ciri khas dari tulisan Rasul Paulus ialah dia selalu mengatakan kasih karunia menyertaimu, menyertai kita, menyertai aku, dan lain sebagainya. Memang benar saudara-saudara bahwa kasih karunia itu begitu hebat. Bahwa kalau dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita, kita yang kotor, najis, berdosa, yang selayaknya masuk neraka, yang tidak pantas masuk surga. Tapi karena kasih karunia Allah, keputusan sepihak dari sorga, maka Allah dia akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Allah akan bermurah hati kepada siapa dia bermurah hati. Itu tidak tergantung kepada usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kurang lebih itu tulisan Rasul Paulus dalam Roma pasal 9 ayat 15 dan ayat 16. Bahkan dia bersaksi melalui tulisannya kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dia bilang, aku yang dulunya seorang ganas, seorang penganiaya, seorang penghujat, tetapi aku telah dikasihaninya karena aku melakukan semua itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tapi di ayat 15-nya Paulus berkata, saudara-saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Siapapun saudara yang menyaksikan channel ini, hanya kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Memang kita bukan robot. Kita harus meresponi panggilannya. Dia berfirman dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maukah engkau datang pada Tuhan saat ini? Dan saya mau kasih tahu saudara, kalau engkau bisa datang kepada Tuhan, sesungguhnya itu pun karena kasih karunia Allah. Sebab firman Allah berkata dalam Yohanes 6 ayat 37. Yesus sendiri berfirman, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Allah Bapa, dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kiranya firman ini akan memberkati Anda tentang kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.